Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Malia Syanta. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi jasa sebagai keunggulan kompetitif. Pengertian inovasi jasa adalah pengembangan konsep layanan baru atau peningkatan secara signifikan sebuah produksi baru atau proses pengiriman, sebuah organisasi atau perilaku pasar baru dengan tujuan memproduksi dan menjual jasa. Peran inovasi jasa service innovation di tengah terjadinya pergeseran paradigma pemasaran dari goods dominan ke logistik, service dominan ke logis. Fokus bergeser dari tangeless arah interchangeables seperti keterampilan inovasi, pengetahuan, dan hubungan interaksi. Hal ini sesuai dengan karakter jasa yang mengutamakan pada pengembangan ide dalam proses inovasi. Pergeseran tersebut mengubah cara pandang dalam proses inovasi yang tidak lagi memandang sumber daya yang bersifat material sebagai bahan baku utama atau raw materials. Fokus utama perspektif ini pada proses pertukaran dengan pihak yang terlibat atau konsumen sehingga akan menghasilkan nilai atau value. Kita juga bakal membahas 3 tema, yaitu konsep jasa, inovasi jasa, dan inovasi jasa sebagai keunggulan kompetitif. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep jasa. Konsep jasa, definisi jasa, istilah jasa service dalam literatur manajemen beraneka ragam. Jones dalam Tiptono dan Chandra 2011 mengemukakan bahwa konsep service secara garis besar mengacu pada 3 lingkup definisi utama: industri, output, dan penawaran dan proses. Lingkup industri digunakan untuk menggambarkan kategori aktivitas ekonomi seperti transportasi, finansial, retail, kesehatan, pendidikan, layanan, dan lain-lain. Lingkup penawaran bahwa jasa sebagai produk intangible yang outputnya berupa aktivitas ketimbang objek fisik. Lingkup proses mencerminkan penyampaian jasa inti interaksi personal, dan lingkup proses mencerminkan penyampaian jasa inti. Sementara Lovelock et al. Dalam Tiptono dan Chandra 2011 beranggapan bahwa service sebagai sebuah sistem. Konsep jasa atau bentuk jasa, sesungguhnya perbedaan secara tegas antara barang dan jasa tidaklah mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena pembelian produk fisik seringkali membarengi pula dengan unsur jasa atau layanan tertentu. Misalnya isolasi, penyampaian garansi, pelatihan operasional, perawatan, dan reparasi. Sedangkan pembelian jasa juga seringkali melibatkan barang-barang perlengkapan, misalnya buku tabungan, kartu ATM, bis, kereta api dalam jasa transportasi. Dalam kenyataannya, penawaran dapat bervariasi di antara 2 titik ekstrim yang bersifat kontinum, yaitu murni berupa barang pada satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya. Kotler dan Keller 2012 membedakan 5 kategori jasa yang dinamakan service mix. Mix yaitu pertama adalah pure thingable good, berupa produk fisik murni seperti sabun mandi, pasta gigi, garam yang tidak disertai layanan jasa pada produk bersangkutan. Yang kedua adalah tangible good with accompanying service, sebuah penawaran barang fisik yang disertai dengan satu atau beberapa layanan. Yang ketiga adalah hybrid, penawaran yang tipe ini terdiri dari komponen barang dan jasa yang relatif seimbang, misalnya seperti restoran siap saji yang menyediakan makanan dan penyediaannya. Yang keempat adalah major service with accompanying minor goods and service. Dalam tipe ini membutuhkan kapital intensif yang cukup besar untuk mewujudkan, tetapi item jasa yang menjadi utama. Yang kelima adalah pure service, penawaran tipe hamper, seluruhnya adalah jasa seperti jasa tukang pijat, konsultan psikolog,
babysitter, pengacara, dan pengajar. Karakteristik jasa. Berbagai literatur manajemen dan pemasaran jasa mengungkapkan bahwa jasa memiliki 4 karakter unik, yaitu membedakan barang dalam mengolah dan memasarkannya. Lovelock Gumsen dalam TIJIP tahun 2011 mengistilahkan sebagai paradigma IHIP atau Integrity, Heterogeneity, dan Variability, Insertability, Versability. Kotler Killer 2012 juga membedakan 4 karakter jasa tersebut yang akan berdampak pada program pemasaran. Intangibility tidak seperti produk fisik. Suatu jasa yang tidak dapat dilihat, dirasakan, dicium, didengar, atau diraba, seperti dibeli atau dikonsumsi. Produk intangibility diyakini akan lebih sulit dievaluasi karena dapat menimbulkan tingkat ketidakpastian dan resiko yang lebih besar. Yang kedua adalah heterogeneity atau variability. Karena kualitas tergantung siapa dan kapan, di mana, untuk siapa jasa tersebut disediakan, maka jasa yang sangat beraneka ragam. Inseparability, jika biasanya produk fisik diproduksi dahulu, dijual, dikonsumsi, maka produksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan salah satu ciri khas jasa. Yang keempat adalah versability. Salah satu karakter jasa adalah tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian masa mendatang. Sifat versability jasa ini akan menimbulkan masalah parsial ketika terjadi fluktuasi permintaan. Jasa. Seperti telah diketahui bahwa sektor jasa memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan produk fisik. Salah satunya hal signifikan dalam jasa adalah proses produksi yang bertumpu pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan penyediaan jasa. Sehingga jasa dasarnya adalah mengaplikasikan kompetensi yang dimiliki penyedia jasa dalam menawarkannya ke konsumen. Dengan sifat jasa yang berbasis pada sumber resource yang tak berkunjung, maka dalam pengembangan jasa yang didasarkan pada peluasan ide kreatif dalam menjangkau menciptakan nilai dan jasa tersebut. Atas dasar itulah inovasi jasa menjadi krusial dalam pengembangan jasa. Yang pertama adalah inovasi jasa, transfer ide pengetahuan dalam inovasi jasa. E-course teori dari inspirasi oleh Service Domain Logis atau yang disebut dengan SDL, memberi gambaran nilai, strategi, keterampilan, pengetahuan, budaya, kompetisi perusahaan. Mold 2008. Konsep SDL dari Fargo Plus 2004 memperkenalkan perspektif tersendiri mengenai sumber daya yang sumber daya itu bersifat dinamis, mencakup pula unsur-unsur non-fisik. Dalam perspektif SDL dibagi menjadi dua, yaitu operant resource dan operant resource. Operant resource yaitu bersumber daya yang menjadikan objek tindakan operasi atau kinerja pada dasarnya seperti berupa sumber daya fisik seperti mesin, tanah, bangunan, bahan mentah. Sedangkan operant resource yaitu sumber daya yang bertindak atas atau menghasilkan sumber daya lainnya. B adalah dampak inovasi jasa dalam perusahaan. Masih kurang penelitian dan literatur yang mengkaji efek dari inovasi jasa, sehingga tidak menemukan kesepakatan yang pasti akan efek dari inovasi jasa. Studi As et al. 2010 yang melakukan penelitian akan dampak inovasi jasa dengan pendekatan studi literatur mengkategorisasikan dampak inovasi jasa dalam 5 level, yaitu efek proses bisnis. Dalam level itu membahas dampak pada proses internal bisnis, kapasitas penyediaan jasa, biaya internal, produktivitas, fleksibilitas,
reduksi resiko. Yang kedua adalah kapabilitas. Dalam kategori ini mencakup kepada pembelajaran learning, budaya pertumbuhan karyawan, kepuasan karyawan. Dan yang ketiga adalah efek relasional dalam kategori yang didasarkan pada dampak, nilai konsumen, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, lock-in efek, citra, hubungan mitra bisnis, kualitas jasa. Dan yang keempat, finansial. Dalam kategori ini mencakup dampak kinerja finansial secara umum, market share, penjualan jasa yang telah ada, market value perusahaan. Dan yang terakhir adalah 5 efek kompetitif. Dalam kategori ini didasarkan dampak pada posisi persaingan, kemampuan untuk bertahan, penciptaan pasar baru, kinerja strategis. Inovasi jasa ini diketahui bahwa efek bisnis, efek kapabilitas, efek rasional berhubungan langsung dengan service innovation. Efek proses bisnis berhubungan dengan efek kinerja finansial karena dapat mengurangi dan meningkatkan pendapatan dari penjualan. Selanjutnya, efek rasional dapat berhubungan dengan efek kinerja finansial melalui peningkatan atau pendapatan penjualan. Dan efek kompetitif. Hubungan antara relasional, efek kompetitif dari inovasi jasa didasari pada konsep resource-based view dan Barney sebagai keunggulan kompetitif. Hasil ini juga mendukung penentuan Fargo dan Lutz 2004 yang beranggapan konsep service dominant view menitikberatkan aspek relasional dalam pertukaran, di mana yang akan mengakibatkan keunggulan kompetitif karena sharing knowledge terjadi dalam proses tersebut. Inovasi sebagai keunggulan bersaing. Inovasi jasa sebagai keunggulan bersaing dalam lingkungan yang terus berubah dan hyper kompetitif menjadi perlu bagi praktisi dan perusahaan yang membedakan jasa superior yang dibutuhkan oleh konsumen. Service innovation menjadi salah satu jawaban untuk merespon perubahan lingkungan tersebut. Terlebih lagi, konsep jasa yang melibatkan dan menempatkan konsumen sebagai pusat dari usaha inovasi, sehingga proses transformasi informasi pengetahuan akan terjadi. Kendall Lee dan Dudi 1999 menjelaskan bahwa service innovation dibutuhkan untuk memahami kebutuhan konsumen yang kompleks dan nilai yang dikaitkan pada produk atau jasa tersebut. Dalam pasar global, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dengan mudah diimitasi oleh kompetitor. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan menciptakan dan mematenkan inovasi mereka. Adalah sejalan dengan mencuat perkembangan sektor jasa dalam dunia bisnis, maka sektor jasa menjadi fokus perhatian banyak pihak, termasuk pemasar, akademis, dan praktisi. Saat ini layanan jasa yang tidak lagi semata-mata dipahami sebagai dominan produk, tetapi dalam produk fisik juga telah memasuki elemen jasa dalam melengkapi produk intinya. Hal ini membuat proses pengembangan inovasi jasa menjadi sangat vital perannya dalam bisnis saat ini. Proses inovasi jasa yang membutuhkan sumber daya yang bersifat intangible seperti ide, pengetahuan, skill menjadi proses inovasi jasa menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, proses pengelolaan sumber daya intangible menarik perhatian perusahaan di tengah pergeseran paradigma good dominan atau logik menuju ke service dominan logis. Ide, pengetahuan, dan skill dalam berinovasi saat ini tidak lagi berasal dari internal perusahaan, tetapi juga berasal dari luar perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, bahkan dari pesaing itu sendiri. Dengan kata lain, pemasaran berbasis rasional menjadi medium dalam mengakselerasikan proses inovasi tersebut.
Berbagai hasil studi menunjukkan bagaimana pula interaksi rasional akan menjadi pihak eksternal perusahaan berperan sebagai co-creator of value dan proses inovasi penciptaan produk, jasa. Nilai proses creation yang melibatkan pelanggan, pemasok, pesaing akan relasional inilah menjadi sumber fundamental sebuah proses inovasi dalam menciptakan keunggulan bersaing. Sekian dari saya, Inka Amalia Syamta. Terima kasih.